sejawat dan para senior semua di pertemuan malam ini. Baik, saya izin share screen dan mohon kerjasamanya semua terkait kalau lupa menonaktifkan tombol mute agar mungkin diskusi atau suara saya tidak nanti terpecah dengan beberapa suara yang lain. Tentu terima kasih kepada forum malam ini, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang sebenarnya terkait apa yang menjadi aksi pagi ini tadi. Dan secara khusus saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh sejawat dari 5 organisasi profesi bersama YLKI yang sudah berjuang dan melakukan aksi di semua kabupaten kota, termasuk juga di DPR. Dan terkhusus kepada sejawat Dr. Adib Humaydi yang memimpin langsung aksi ini. Baik, mungkin latar belakang saya sedikit memperkenalkan diri kepada teman-teman dan para guru teman sejawat semua. Saya dokter alumni dari Medan dan Magister Kesehatan Administrasi Rumah Sakit. Saya juga advokat seperti disampaikan Dr. Wahyu tadi, dan dokter saya dokter hukum, sarjana hukum, magister hukum, dan dokter hukum. Saya mengambil konsentrasi terkait hukum pidana dan terkhusus hukum rumah sakitan. Dan mendapat amanah di Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia sebagai Ketua BHP 2A di kepengurusan Dr. Adib. Baik, saya ingin menyampaikan dulu secara keseluruhan yang ada di dalam draft RUU Omnibus Kesehatan. Yang pertama, kenapa kita menolak Omnibus RUU Kesehatan? Yang pertama, penyusunan RUU Omnibus Kesehatan ini cacat prosedur. Karena dilakukan secara tertutup, diam-diam, tanpa partisipasi masyarakat sipil dan tanpa partisipasi dari organisasi profesi tentunya. RUU Omnibus Kesehatan ini tentu ini juga mengancam keselamatan rakyat dan hak rakyat atas pelayanan kesehatan yang bermutu dan dilayani oleh tenaga kesehatan yang memiliki etik dan moral yang tinggi, termasuk mengabaikan hak atas fasilitas pelayanan kesehatan yang layak dan bermutu manusiawi, berpihak kepada investor dengan mengabaikan hak-hak masyarakat, termasuk mempermudah mendatangkan tenaga kerja asing yang berpotensi mengancam keselamatan pasien. Pendidikan kedokteran untuk menciptakan tenaga kesehatan yang murah bagi industri sejalan dengan masifnya investasi, termasuk sentralisme kewenangan Menteri Kesehatan ini ditarik, bahkan mencederai semangat reformasi dengan hilangnya peran dari organisasi profesi. Nah, tentu kita juga ingin menjawab beberapa flyer yang tentu ini narasinya sangat tidak tepat. Dr. Benny masih mute, ke-mute Dr. Benny. Baik, mohon maaf. Mungkin yang lain boleh dibantu. Baik, tentu ingin kita menjawab bahwa akses katanya dengan banyaknya dokter gigi, dokter spesialis, dokter umum, itu kalau diproduksi ini akan lebih mudah. Padahal banyaknya jumlah dokter tanpa jaminan jasa medis, penghasilan yang layak, bahkan tanpa mutu layanan, ini nanti akan menambah jumlah pengangguran dokter. Tidak ada diatur mengenai kesejahteraan dokter di dalam RUU Kesehatan. Banyaknya jumlah dokter katanya akan memperpendek antrian pasien di rumah sakit. Ini juga tidak jelas ada di dalam RUU. Selama angka kesakitan dan upaya preventif promotif serta anggaran dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak diberikan, maka angka rujukan ke rumah sakit tetap akan tinggi. Antrian pasti tetap akan panjang. Termasuk sarana prasarana yang menjadi kewajiban pemerintah. Di dalam Undang-Undang 44 2009 tentang rumah sakit, kewajiban pemerintah dan pemerintah pusat menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak. Bahkan itu tidak diatur di dalam RUU Kesehatan. Biaya masyarakat berobat ke dokter katanya akan lebih murah karena pungli-pungli yang membebani dokter akan hilang.
Nah, tentu pungli terbesar itu ada dalam kewajiban pajak penghasilan yang progresif bagi dokter. Ini saja pun tidak diatur secara jelas. Seharusnya pajak untuk dokter kalau menginginkan biaya lebih murah, bukan jasa medisnya yang dimasalahkan. Tetapi seharusnya pajak dan alat pajak, alat kesehatan, termasuk juga obat-obatan, termasuk juga pajak atas pembiayaan obat-obatan dan dirawat jalan, itu yang harusnya dikonsentrasi dan diurus oleh pemerintah. Bukan menuding pungli-pungli yang katanya akan dapat mengurangi beban biaya menjadi lebih murah. Jasa medis hanya bagian dari jasa pelayanan. Ada biaya obat di sana, ada biaya operasional di sana, ada gaji di sana, ada biaya alat kesehatan dan investasi di sana. Tentu ini narasi yang sangat menyesatkan. Kualitas dokter katanya akan jauh lebih bagus karena hilangnya pungli-pungli dan birokrasi tata kelola kedokteran. Justru kualitas dokter akan menjadi terancam karena hilangnya peran pengawasan dari organisasi profesi. Karena organisasi profesi bertanggung jawab mengawasi anggotanya yang melakukan praktek-praktek yang tidak berbasis kepada evidence-based medicine. Putra bangsa dari keluarga tidak mampu akan dapat akses lebih besar untuk menjadi dokter spesialis. Tentu ini kewajiban negara, tidak boleh melakukan diskriminasi. Kita sangat mendukung peran ini. Seandainya ini memang benar dianggarkan di dalam APBD atau APBN. Sayangnya, itu tidak disebutkan anggaran yang menjadi kewajiban pemerintah membiayai atau mengalokasikan biaya tertentu bagi masyarakat yang kurang mampu. STR akan berlaku seumur hidup dan gratis dan akan diurus melalui via online. Tidak ada satupun negara yang memberlakukan STR seumur hidup. Nanti kita akan lihat di beberapa substansi pasal bahwa negara Singapura saja lisensinya hanya berlaku 1 tahun dan harus diperbarui setiap tahun. Negara Filipina 3 tahun untuk warga negara Filipina, tetapi untuk warga negara asing hanya 1 tahun. Ini rujukan STR berlaku seumur hidup. Ini yang referensinya mungkin kurang tepat. SIP tetap berlaku 5 tahun tanpa kewajiban harus mencari rekomendasi organisasi profesi. Justru hak perlindungan bagi masyarakat dilakukan praktek kedokteran oleh dokter yang memiliki etik dan moral yang tinggi, tentu tidak akan ada yang mengawasi tanpa peran dari organisasi profesi. Dan katanya proteksi bagi dokter melakukan bullying dalam praktek spesialis, tentu ini tidak boleh dilakukan generalisir kalau itu hanya dilakukan 1 atau 2 orang. Silahkan laporkan ke organisasi profesi, Ikatan Dokter Indonesia, tentu Ikatan Dokter Indonesia akan membantu pemerintah, membantu pengadu untuk menyelesaikan permasalahan bullying. Saat ini beberapa konsentrasi yang kita lakukan adalah bagaimana bullying itu bisa berkurang. Tetapi generalisir ini tentu sangat menyesatkan. Dokter katanya akan lebih mudah mengambil program spesialis dan dipermudah dan digaji melalui pendidikan berbasis rumah sakit. Tentu akan ada nanti hospital base dan juga university base. Kalau dokter digaji di rumah sakit, tentu itu sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang Pendidikan Kedokteran bahwa ini adalah kewajiban pemerintah. Kalau pemerintah tidak memberikan anggaran yang jelas dan itu tidak dijelaskan di dalam RUU secara jelas, itu akan menjadi beban rumah sakit. Apalagi kalau itu harus diambil dari tarif inasi bijis yang sejak tahun 2016 tidak pernah mengalami kenaikan, termasuk tarif kapitasi. Bahkan di dalam draft RUU Kesehatan, tarif inasi bijis dan juga tarif kapitasi tidak disinggung sama sekali. Justru yang disinggung hanya besaran iuran jaminan kesehatan yang dilakukan secara berkala setiap 2 tahun. Artinya setiap 2 tahun tentu besaran iuran jaminan kesehatan akan naik. Tetapi tarif inasi bijis termasuk tarif kapitasi tidak disinggung sama sekali. Tentu harapan kita itu seharusnya juga dilakukan evaluasi setiap setahun sekali atau 2 tahun sekali agar ini memberikan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kita masuk ke dalam substansi Omnibus Kesehatan. Tetapi sebelum saya masuk ke dalam Omnibus Kesehatan, tentu teman-teman harus memahami, teman sejawat semua harus memahami apa itu Omnibus Kesehatan. Ini adalah konsep baru di Indonesia yang diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai upaya peningkatan laju investasi. Catatan dan garis besarnya adalah
sebagai upaya peningkatan laju investasi. Jadi metode omnibus law lah yang digunakan. Secara epistemologis tentu ini bermakna for everything atau semuanya, menyederhanakan berbagai produk hukum antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah itu disederhanakan dalam satu metode yang disebut dengan omnibus law. Nah, tentu omnibus law ini biasa dan sangat umum digunakan di sistem-sistem negara common law. Indonesia menganut sistem civil law, bukan common law. Common law itu biasanya dianut di Amerika Serikat, Kanada, Irlandia, Selandia Baru, dan Filipina. Irlandia dianggap berhasil karena pernah mencapai rekor dunia bisa menghapus 3.225 undang-undang melalui sistem omnibus. Sementara, kalau sistem common law ini, metode omnibus ini di beberapa jurnal diterapkan di Indonesia dianggap berbahaya karena akan memperpanjang sistem hukum yang saling tumpang tindih. DPR dengan sistem DPR, DPRD yang ada di kabupaten kota provinsi, tentu mereka hanya berkonsentrasi di bidang mereka masing-masing di dalam komisi. Nah, inilah yang kemudian di beberapa jurnal dianggap metode omnibus ini dianggap beberapa jurnal berbahaya. Tentu ini yang kemudian dijadikan pemerintah menjadi satu metode dan itu sudah disahkan di Undang-Undang 13 tahun 2022. Nah, sebagai pengetahuan kita semua dulu terkait omnibus, sebenarnya kita sudah punya Undang-Undang 12 2011 yang ini kita kenal dengan Undang-Undang Hierarki Peraturan Perundang-undangan. Artinya, Undang-Undang urutan hierarki peraturan perundangan tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian urutan kedua adalah ketetapan MPR. Baru urutan ketiga undang-undang, baru kemudian peraturan pemerintah, kemudian peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau peraturan presiden, baru kemudian peraturan daerah. Nah, seharusnya dari beberapa undang-undang existing sekarang, pemerintah seharusnya konsentrasi membahas dan mengeluarkan peraturan pemerintah. Setelah undang-undang ada peraturan pemerintah yang harus dibuat. Bukan kemudian mengubah undang-undangnya. Tetapi pemerintah sepertinya lebih menyenangi merubah undang-undang daripada membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang, atau peraturan presiden, atau bahkan peraturan teknis, peraturan menteri. Seperti contohnya STR dan kewajiban mengikuti pendidikan berkelanjutan. Seharusnya itu cukup diatur dalam peraturan menteri saja atau dalam peraturan pemerintah, bukan kemudian mengubah undang-undangnya. Nah, di dalam Undang-Undang 13 2022, yang ini adalah perubahan kedua atas Undang-Undang 12 2011. Jadi setelah Undang-Undang 12 2011 itu sudah pernah diubah dengan Undang-Undang 15 tahun 2019. Itu perubahan pertama. Kemudian perubahan kedua adalah Undang-Undang 13 2022 yang ini memasukkan metode omnibus law. Jadi sebenarnya metode omnibus law ini sudah sah secara undang-undang, tetapi di Omnibus Cipta Kerja 11 2020 ini yang kemudian dipermasalahkan. Baik. Di dalam metode omnibus ini ada apa? Omnibus ini dia akan memuat materi muatan baru. Jadi di dalam Undang-Undang RUU Omnibus ini ada materi muatan baru. Nanti kita akan lihat materi muatan baru. Kemudian dia akan mengubah materi muatan yang sudah ada berdasarkan undang-undang existing. Kemudian dia akan mencabut peraturan perundang-undangan yang sejenis dan hierarkinya sama. Jadi dengan metode omnibus, dia bisa memuat materi baru, dia bisa mengubah materi muatan yang sudah ada, dan dia bisa mencabut materi peraturan perundang-undangan yang ada dengan menggabungkan menjadi satu peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu. Tentu tujuan tertentu tadi kita sudah pahamin untuk kepentingan investasi. Nah, saya ingin menyinggung dulu sedikit Undang-Undang Omnibus 11 tahun 2020 yang total ada 37 undang-undang yang dicabut, ditambah muatan baru, dan termasuk juga yang diubah. Dan yang berkaitan dengan profesi kita tentu ada Undang-Undang AJSN, penataan ruang, pengelolaan lingkungan hidup, bangunan gedung, ketenaga listrikan, monopoli persaingan usaha, ketenaga kerjaan, tenaga nuklir, psikotropika, narkotika, kesehatan, termasuk perseroan terbatas dan rumah sakit. Nah, di Undang-Undang Omnibus Kesehatan yang tadi pagi dilakukan aksinya, ada lebih kurang 14 undang-undang dimasukkan jadi satu di dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Sebut saja Undang-Undang SJSN. Itu juga ada beberapa pasal yang diubah, dicabut, dan dihapus. Kemudian Undang-Undang Pendidikan Nasional, Pendidikan Tinggi 12 2012 dan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran 20 2013 itu juga ada pasal-pasal muatan yang ditambahkan, diubah, dicabut, dan dihapus.
Kemudian terkait Undang-Undang 8 1984 terkait wabah penyakit menular, dan Undang-Undang Kesehatan 36 2009 tentang, dan juga Undang-Undang Kesehatan Jiwa 18 2014. Nah, yang kemudian terusik adalah tiba-tiba saja tanpa tadi diskusi dan tanpa prosedur yang jelas, Undang-Undang Lex Spesialis yang mengatur seluruh organisasi profesi, yang mengatur profesi, khususnya dokter dan dokter gigi di dalam Undang-Undang 29 2004 ini dihapus, diubah, dan dicabut. Dimasukkan di dalam metode omnibus. Termasuk juga Undang-Undang Tenaga Kesehatan 36 2014. Termasuk juga Undang-Undang Keperawatan 38 2014 yang mengatur tentang perawat. Kemudian Undang-Undang 4 2019 tentang kebidanan yang mengatur tentang bidan, termasuk juga Undang-Undang 44 2009 tentang rumah sakit. Nah, ini yang semuanya dimasukkan dan kemudian menimbulkan kebingungan serta banyaknya pertanyaan dari 5 organisasi profesi, kenapa ini tiba-tiba dihapus, termasuk peran organisasi profesi yang dihilangkan. Nanti kita akan coba lihat substansi pasal berdasarkan draft RUU Kesehatan konfidensial yang sudah beredar di sosial media. Nah, tentu kajian kita diskusi yang tadi saya sudah sebutkan, seharusnya pemerintah ini belum menyelesaikan PR. Di dalam Undang-Undang 36 2009 tentang kesehatan, ada baru keluar 8 PP dari kewajiban pemerintah menyelesaikan 28 PP amanah Undang-Undang 36 2009. Ini harusnya PP ini dulu diselesaikan, bukan kemudian undang-undangnya yang diubah, dicabut, dan dihapus. Termasuk Undang-Undang 44 2009 tentang rumah sakit, baru ada 3 PP dari 5 PP peraturan pemerintah yang harusnya ada, tetapi ini juga belum selesai. Tetapi pemerintah sepertinya lebih menyenangin merubah undang-undangnya daripada menyelesaikan PR membuat PP-nya. Undang-undang Omnibus ini tidak memberikan penjelasan yang jelas bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan serta rumah sakit. Justru yang ada adalah ketidakjelasan atas prosedural. Setelah dilaporkan kepada majelis, maka itu bisa juga dilaporkan kepada pihak berwajib. Ini juga syarat kriminalisasi, termasuk dengan naiknya pidana denda 100 juta menjadi total 300 juta. Nanti kita akan lihat sama-sama di beberapa pasalnya. Termasuk dimasukkannya kembali pasal pidana penjara bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang mempekerjakan dokter tanpa izin. Padahal ini hanya persoalan administratif. Kenapa harus dipenjara 3 tahun? Ini yang ingin kita pertanyakan. Nah, tentu kritisi juga adalah terkait kewenangan masyarakat melalui organisasi, yaitu organisasi profesi maupun organisasi perumahsakitan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dihilangkan. Nah, dihilangkannya ini kita sinyalir bahwa tudingan kepada organisasi profesi yang dianggap menghambat investasi. Tentu kita tidak ingin menghambat investasi, kita sangat mendukung investasi. Persoalannya adalah pengawasan terhadap hak-hak masyarakat, khususnya organisasi profesi. Baik, kemudian kemudahan masuknya tenaga kesehatan dengan hilangnya pembinaan sanksi bagi tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan, tentu ini menjadi sorotan. Sebagaimana pasal 28H ayat 1, kesehatan itu adalah hak asasi manusia, di mana negara mengakui hak setiap orang untuk memperoleh standar tertinggi yang dicapai. Kalau pelayanan kesehatan ini diberikan oleh warga negara asing yang kewajiban berbahasa Indonesia itu dihilangkan, termasuk juga proses adaptasi yang dipersingkat, SIP yang langsung diberikan 3 tahun, kemudian bermasalah, kemana dan kepada siapa harus melaporkan? Apakah yang warga negara asing itu cukup membeli tiket kembali ke negaranya saja? Segitu mudahnya. Ini yang ingin kita pertanyakan dan kita kritisi. Bahwa profesi kedokteran ini adalah pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan keilmuan, kompetensi, diperoleh melalui pendidikan dan kode etik. Nah, pengawasan kode etik inilah peran organisasi profesi. Tetapi dengan hilangnya rekomendasi organisasi profesi, maka peran pembinaan kode etik menjadi tidak bermakna. Nah, tentu pokok permasalahan yang dianggap oleh DPR sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap undang-undang yang ada terkait penyelenggaraan telehealth dan telemedicine. Kalau kita lihat di dalam substansi nanti, ada kebingungan mendefinisikan apa itu telemedicine dan apa itu telehealth. Nanti kita akan sama-sama lihat. Kemudian ada terkait donor organ, bahwa orang yang mati batang otaknya dianggap setuju untuk mendonorkan organnya, kecuali yang bersangkutan pada saat hidup dia menandatangani selembar surat.
Terkait pelayanan kefarmasian tidak ada perubahan kecuali ada peran camat di dalam RUU tersebut kalau ketiadaan tenaga kefarmasian atau dokter di sana. Jadi orang lain boleh melakukan itu. Kemudian terkait JKN dan BPJS Kesehatan, ada yang menarik terkait hilangnya batasan usia minimal 40 tahun dan maksimal 65 tahun menjadi Dewan Pengawas atau anggota direksi, termasuk dihapuskannya kewajiban Dewan Direksi melaporkan, mengusulkan besaran gaji yang didapat kepada Presiden, itu dihapus, termasuk pemerataan dan distribusi dokter umum dan dokter gigi, termasuk dokter spesialis yang ini juga tidak terlalu kental kecuali untuk yang pendidikan. Kemudian juga terkait tata kelola informasi kesehatan tentu sudah diatur lebih dulu di dalam Permenkes 24 tahun 2022 tentang penyelenggaraan sistem rekam medis elektronik. Terkait kerjasama BPJS Kesehatan, ada kewajiban bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki izin untuk BPJS segera merespon kalau ingin bekerja sama. Nah, tentu beberapa permasalahan terkait pendidikan dokter spesialis ini yang nanti diatur bahkan bisa diselenggarakan di rumah sakit melalui sistem hospital base karena sudah ditambahkan satu pasal baru bahwa rumah sakit pendidikan itu bisa didefinisikan sebagai satu institusi pendidikan. Nah, yang ingin kita kritisi pertama kenapa ada aksi tadi pagi adalah keterlibatan masyarakat. Jelas di dalam Undang-Undang 13 tahun 2022 kenapa undang-undang ini direvisi sampai yang kedua kalinya, bahwa untuk membentuk suatu peraturan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan, maka dibutuhkan penataan perbaikan mekanisme dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sejak perencanaan. Jadi sejak perencanaan, sejak penyusunan, sejak pembahasan dan pengesahan, wajib melibatkan dan memperkuat peran serta dan partisipasi masyarakat. Ini yang kemudian kita protes. Bahwa sejak perencanaan, penyusunan, dan pembahasan sama sekali peran masyarakat, partisipasi masyarakat melalui organisasi profesi itu sama sekali tidak dilibatkan. Jadi ini yang kemudian kita anggap unprocedural. Bahwa Undang-Undang 13 tahun 2022, perubahan kedua atas Undang-Undang 12 2011, di situ disebutkan bahwa perlu dilakukan penyempurnaan dengan memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna, meaningful participation. Ini yang tidak dilakukan. Ini yang kita kemudian melakukan aksi karena sejak perencanaan, penyusunan ini dilakukan secara diam-diam. Ada apa? Kenapa tidak terbuka? Kenapa khawatir dan takut dalam melibatkan unsur masyarakat? Padahal ini adalah amanah undang-undang. Penguatan partisipasi masyarakat tidak hanya cukup dengan hanya melakukan RDP. Bahwa Undang-Undang 13 tahun 2022, penguatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat harus dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab dengan memenuhi 3 prasyarat. Jadi prasyarat yang pertama, hak untuk didengar pendapatnya. Itu yang kita kenal dengan RDP. Right to be heard. Tetapi ada yang kedua dan ketiga, tidak cukup satu prasyarat. Ada yang kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya. Jadi kita ingin mempertanyakan di dalam RDP tadi apakah sudah dipertimbangkan. Termasuk hak yang ketiga yang terpenting adalah hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan. Yang ingin kita pertanyakan adalah kenapa peran organisasi profesi yang sudah diatur di dalam beberapa undang-undang, nanti kita akan lihat sama-sama itu dihilangkan. Tentu kita punya hak untuk mendapatkan penjelasan. Jadi 3 prasyarat ini yang semua dilewatin dan tidak dilakukan oleh pembuat draft RUU, apakah ini inisiasi DPR ataukah ini inisiasi pemerintah. 3 prasyarat ini harus terpenuhi. Tidak hanya satu prasyarat hanya didengar pendapatnya. Kemudian terkait STR. STR di dalam draft kita masuk ke dalam substansi draft RUU konfidensial yang beredar. Di dalam draft RUU Kesehatan, Omnibus Kesehatan, ada kebingungan mendefinisikan surat tanda registrasi. Bahwa di dalam definisi surat tanda registrasi itu adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan. Siapa yang memberikan? Kalau kita mengacu kepada Undang-Undang 29 2004, surat tanda registrasi itu adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.
Di dalam Undang-Undang Kesehatan 36 2014, surat tanda registrasi itu adalah bukti tertulis yang diberikan konsil masing-masing tenaga kesehatan. Tetapi di draft RUU tidak jelas bukti tertulisnya ini siapa yang memberikan. Memang diberikan kepada tenaga kesehatan yang telah diregistrasi, tetapi siapa yang memberikan? Peran terbaca sangat jelas, peran konsil kedokteran dan konsil tenaga kesehatan ingin dikuasai oleh pihak-pihak tertentu. Tentu kita ingin juga melihat kepada STR yang berlaku seumur hidup. STR berlaku tanpa jangka waktu. Padahal kalau kita mengacu ke beberapa negara Asia, termasuk Singapura yang terdekat, itu berlaku 1 tahun. Kita sebenarnya sudah baik berlaku 5 tahun. Dan ini yang kemudian kita sinyalir akan dapat berdampak. Bayangkan kalau ada dokter yang berpraktek 20 tahun lalu, kemudian dia break selama 10 tahun, perkembangan kedokteran 10 tahun itu sudah sangat baik dan dia tidak pernah mengikuti pendidikan. Kemudian dia bisa berpraktek hanya tinggal melampirkan STR-nya saja. Tentu ini yang ingin kita pertanyakan dan meminta penjelasannya. Apalagi kalau ada dokter yang mungkin lebih dari 10 tahun tidak melakukan praktek, tetapi kemudian dia membuka praktek di mana perlindungan terhadap masyarakatnya. Tentu ini yang ingin kita pertanyakan. Dasar berlakunya tanpa jangka waktu. Pemberlakuan jangka waktu itu menunjukkan ada masa di mana seorang dokter itu harus terus belajar meningkatkan ilmu pengetahuan yang dia dapat melalui pendidikan dan pelatihan. Terkait tentang SIP, rekomendasi organisasi dihilangkan di dalam draft RUU Kesehatan. Ada SIP virtual, bahwa akan ada fasilitas pelayanan kesehatan virtual yang SIP-nya diberikan oleh menteri. Ini bentuknya seperti apa? Karena virtual dia bentuknya. Tentu di dalam keadaan tertentu, pemenuhan penerbitan SIP yang diberikan oleh pemerintah daerah, kabupaten, kota, ini ternyata hanya... Baik, mohon maaf. Jadi di dalam rangka penerbitan SIP, pemerintah kabupaten kota harus menetapkan kuota. Dan penetapan kuota untuk setiap jenis tenaga kesehatan ini tidak melibatkan unsur masyarakat. Tentu ini yang kita khawatirkan dengan sistem politik kita sekarang, yang tentu ini menjadi perhatian kita karena tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam hal ini. Nah, kalau kita mengacu kepada pasal 235 untuk mendapatkan SIP, syaratnya cukup STR, tempat praktek, dan bukti pemenuhan kompetensi. Yang menarik adalah di dalam pengelolaan pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi atau SKP kita kenal, itu dilakukan oleh menteri. Selama ini pemenuhan satuan kredit profesi itu diselenggarakan oleh organisasi profesi masing-masing. Perawat untuk perawat, bidan dengan sistem midwife update-nya, kemudian ID dengan P2KB-nya. Itu dilakukan oleh organisasi profesi. Tetapi di pasal 235 ayat 5, pengelolaan pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi dilakukan oleh menteri. Apakah menteri nanti akan melakukan keseluruhan organisasi profesi ini? Karena tenaga kesehatan tidak hanya dokter gigi, ada perawat di sana, ada bidan di sana, ada apoteker di sana, ada radiografer di sana, dan banyak lagi tenaga kesehatan yang lain. Bahkan dalam rangka pengelolaan pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi tadi, ini dapat melibatkan pemerintah daerah. Sama sekali tidak melibatkan peran dari organisasi profesi. Karena SIP tadi tetap berlaku selama 5 tahun. Yang kita pertanyakan dan kritisi adalah tidak dibutuhkannya rekomendasi organisasi profesi. Kenapa? Dan di mana nanti pengawasan hak masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh dokter? Kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Existing, Undang-Undang 29 2004 tentang praktek kedokteran, kita lihat di pasal 38 ayat 1 huruf C, bahwa untuk mendapatkan surat izin praktek, maka dokter atau dokter gigi harus punya STR untuk membuktikan dia dokter, agar masyarakat tidak dilayani oleh bukan dokter atau orang yang mengaku dokter. Jadi harus memiliki surat tanda registrasi. Kemudian dia harus punya tempat praktek. Tentu ini wajib. Sehingga supaya dokter tersebut tidaklah membuka praktek di pinggir jalan dengan mobil bak terbukanya atau mungkin dengan sepeda motornya keliling. Tentu dia harus punya tempat praktek. Nah, yang ketiga, pasal 238 ayat 1 huruf C
dokter tersebut atau dokter gigi tersebut harus memiliki rekomendasi dari organisasi profesi. Untuk apa? Nanti kita akan lihat peran dari organisasi profesi kenapa harus ada rekomendasi. Dan ini ada diatur di dalam pasal 29 Undang-Undang 29 2004 tentang praktik kedokteran yang mengatur dokter dan dokter gigi, tetapi tidak eksklusif hanya untuk dokter dan dokter gigi. Kita buka lagi Undang-Undang Existing 36 2014 tentang tenaga kesehatan. Di pasal 46 ayat 4 huruf B, untuk mendapatkan surat izin praktek maka tenaga kesehatan harus memiliki rekomendasi dari organisasi profesi. Tentu ini bukan hak eksklusif untuk dokter saja, tetapi tenaga kesehatan juga di dalam Undang-Undang 36 2014 ini harus memiliki rekomendasi organisasi profesi. Kemudian kita lihat lagi di Undang-Undang Keperawatan 38 2014 bahwa untuk mendapatkan surat izin praktek perawat, maka perawat harus melampirkan rekomendasi dari organisasi profesi perawat. Pasal 19 ayat 4 huruf B. Kemudian di praktek bidan, untuk bidan diatur di dalam Permenkes Peraturan Menteri Kesehatan nomor 28 tahun 2017 pasal 8 ayat 1 huruf G. Bahwa untuk bidan, seorang bidan mendapatkan surat izin praktik bidan, maka bidan harus mengajukan permohonan dengan melampirkan rekomendasi dari organisasi profesi. Tetapi semua bahasa rekomendasi organisasi profesi di dalam RUU Kesehatan itu dihilangkan. Ini yang kita pertanyakan, kenapa dihilangkan? Bahwa rekomendasi itu kenapa dihilangkan? Bahwa rekomendasi itu sudah diatur di 4 undang-undang existing sekarang yang ada, dan itu ingin dihapuskan dengan hanya 1 undang-undang. Saya mencoba melihat di dalam Ortala Ikatan Dokter Indonesia bahwa syarat untuk mendapatkan rekomendasi ini adalah syarat administratif. Tidak boleh digeneralisir bahwa organisasi profesi mempersulit. Tentu organisasi akan mempersulit anggotanya untuk mendapatkan kalau yang bersangkutan sedang melanggar etik, disiplin, atau hukum. Bahwa anggota bisa mendapatkan rekomendasi dari Ikatan Dokter Indonesia cabang dengan syarat mohon tunjukkan ijazah legis aslimu untuk membuktikan bahwa kamu benar dokter. Mohon tunjukkan surat tanda registrasimu untuk menjamin bahwa kamu benar dokter. Bayar iuran anggota dan bayar biaya rekomendasi, karena organisasi profesi tidak dibiayai oleh pemerintah kecuali hanya berasal dari iuran, dan semua organisasi profesi juga sama, hidup dari iuran anggota. Tetapi iuran ini besarnya disepakati dan ditentukan oleh anggota itu sendiri, bukan ditentukan oleh ketuanya. Yang terpenting adalah di dalam memperoleh rekomendasi dari organisasi profesi harus dijamin yang bersangkutan tidak sedang dalam menjalani sanksi etik berat, disiplin, dan hukum. Ini untuk menjamin keteraturan di dalam menjalankan praktek. Agar tidak boleh ada dokter yang menyalahkan terapi teman sejawatnya, karena itu jelas melanggar etik. Tidak boleh seorang dokter itu menyombongkan diri dengan mengatakan dia dokter yang terbaik, dia dokter yang paling hebat, dia pasiennya lebih banyak daripada yang lain. Tentu ini adalah dokter yang unethical. Termasuk tidak boleh ada dokter yang melanggar hukum yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Harus dijamin masyarakat dan dilindungi masyarakat dari praktek-praktek dokter yang kalau ada forum dokter susah praktek, pertanyakan, apakah yang bersangkutan itu adalah dokter-dokter yang bermasalah etik? Apakah yang bersangkutan itu dokter yang pernah bermasalah disiplin? Apakah dokter tersebut bahkan pernah melanggar hukum sehingga dia sulit untuk mendapatkan rekomendasi izin praktek? Tentu rekomendasi izin praktek yang sulit harus dipahami, ini tidak boleh digeneralisir. Nah, terkait organisasi profesi, di dalam draft RUU sepertinya terdapat kebingungan dalam mendefinisikan organisasi profesi. Kita lihat di dalam poin pasal 296 bahwa sudah diatur setiap jenis tenaga kesehatan hanya dapat membentuk satu organisasi profesi. Tetapi organisasi profesi yang mana? Di dalam definisi organisasi profesi itu adalah wadah untuk berhimpun tenaga kesehatan yang seprofesi. Ini multitafsir. Ini akan menjadi multibar, akan banyak organisasi profesi kalau kita menggunakan definisi ini. Bahkan menteri di dalam pemenuhan kebutuhan, menteri dapat menetapkan jenis tenaga kesehatan yang baru. Seperti kita ketahui, kalau ini diserahkan kepada menteri, jabatan menteri bisa dalam waktu beberapa bulan atau beberapa tahun. Seharusnya ini diatur. Kenapa tidak diatur dalam aturan yang lebih tinggi? Peraturan pemerintah atau Perpres.
Karena menteri jabatan politis yang bisa berhenti kapan saja atau diberhentikan kapan saja. Kita lihat lagi kepada definisi organisasi profesi di dalam Undang-Undang Existing. Di dalam Undang-Undang 29/2004 tentang praktek kedokteran, organisasi profesi adalah jelas disebutkan di sana. Ikatan Dokter Indonesia untuk Dokter, Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk Dokter Gigi. Kalau mengacu kepada RUU Kesehatan, ada kebingungan dalam mendefinisikan organisasi profesi. Ada 2 definisi organisasi profesi di sana. Kalau mengacu kepada undang-undang existing yang lain, di Undang-Undang 38/2014 tentang perawat, jelas disebutkan organisasi perawat adalah Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Kalau kita buka lagi Undang-Undang 4/2019 tentang kebidanan, di situ juga jelas disebutkan organisasi profesi untuk bidan adalah Ikatan Bidan Indonesia. Itu sangat jelas di beberapa undang-undang existing. Tetapi definisi ini bisa menimbulkan multibar dan multi persepsi karena hanya mendefinisikan wadah berhimpun tenaga kesehatan yang seprofesi. Bahkan pemerintah di dalam draft RUU mengabaikan 2 putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah ada. Bahwa di putusan Mahkamah Konstitusi nomor 88 2015 sudah dijelaskan oleh Hakim Konstitusi hanya boleh ada 1 wadah organisasi profesi untuk 1 jenis tenaga kesehatan, tujuannya untuk mempermudah pemerintah dalam pengawasan terhadap tenaga kesehatan agar tidak boleh ada 2 standar etik, 2 standar pelayanan, 2 standar prosedur yang ditetapkan oleh masing-masing organisasi profesi. Bahwa sudah ada putusan yang kedua memperkuat lagi putusan tahun 2015/8, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 10 tahun 2017, bahwa Ikatan Dokter Indonesia dan Perhimpunan Dokter Gigi Indonesia ini adalah rumah besar profesi yang diisi oleh berbagai keahlian kedokteran. Ini mirip analoginya seperti Majelis Ulama Indonesia yang bergabung seluruh organisasi Islam. Agar tidak boleh lagi ada yang menyalahkan satu pun standar atau etik atau disiplin satu organisasi sehingga menimbulkan ketidakpastian. Kalau ada satu mengatakan A, kemudian satu organisasi mengatakan B, ini tentu akan timbul ketidakpastian hukum di dalam praktik menjadi tidak jelas dan kapan organisasi profesi itu dimaknai sebagai Ikatan Dokter Indonesia. Tentu di dalam draft pembuatan undang-undang seharusnya putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak boleh diabaikan atau dihilangkan. Kalau ada tudingan yang mengatakan kemudian kewenangan organisasi profesi itu terlalu besar, hanya ada 11. Amanah Undang-Undang 29/2004. Dan ini pun sesuatu yang lumrah dan wajar, bukan menjadi suatu yang superpower. Kita buka di Undang-Undang 29/2004 existing. Pasal 8, bahwa kewenangan organisasi profesi menetapkan etika profesi. Apakah ini salah? Bahwa setiap profesi punya etikanya. Bahwa kemudian penjelasan pasal 50 Undang-Undang 29/2004, kewenangan organisasi profesi adalah membuat standar profesi. Apakah ini juga dianggap sebagai suatu yang bertentangan? Bahkan organisasi profesi di pasal 8 memberikan sanksi bagi anggota karena melanggar ketentuan etik profesi. Apakah ini salah kalau ada organisasi profesi yang memecat anggotanya karena melakukan praktek tidak berdasarkan evidence-based medicine, kalau menjalankan praktek hanya untuk berjualan mengambil keuntungan pribadi, apakah kemudian organisasi profesi sesuai amanah pasal 8 Undang-Undang 29/2004 memberikan sanksi bahkan memecat anggotanya yang melanggar ketentuan etik? Ini juga dianggap superpower dan salah. Bahwa untuk menjadi anggota Konsil Kedokteran juga ada hak dari organisasi profesi sesuai pasal 14. Tetapi untuk anggota Konsil Kedokteran ternyata ini tidak diperbolehkan kalau yang bersangkutan itu menjabat atau duduk sebagai pengurus di organisasi profesi. Ini salah. Bahwa di dalam RUU dilarang. Kemudian menyusun standar pendidikan profesi bersama. Itu pun dilakukan bersama. Jadi organisasi profesi di dalam menyusun standar pendidikan profesi, dia tidak sendiri organisasi profesi, tetapi bersama asosiasi institusi pendidikan, bersama kolegium, bersama asosiasi rumah sakit pendidikan, bersama Deptiknas, dan bersama Depkes, pasal 4 Undang-Undang 29/2004. Kemudian di pasal 38 memberikan rekomendasi untuk mendapatkan SIP. Tadi sudah dijelaskan bahwa pemberian rekomendasi bahwa untuk menjamin dokter tersebut tidak melanggar etik, disiplin, atau hukum sebelum dia melayani masyarakat.
termasuk pasal 49 bahwa organisasi profesi itu berwenang melakukan pembinaan, pengawasan, kendali mutu, dan kendali biaya. Kemudian di pasal 54, organisasi profesi melakukan pembinaan praktek kedokteran yang bermutu dan melindungi masyarakat. Kenapa peran ini kemudian dihilangkan oleh pemerintah di dalam draft RUU? Bahwa pembinaan praktek kedokteran yang bermutu untuk melindungi masyarakat ini adalah bagian kewenangan organisasi profesi. Termasuk pasal 60, organisasi profesi berwenang mengusulkan untuk menjadi anggota MKDKI. Ini pun kemudian dihilangkan. Kemudian di pasal 68, bahwa organisasi profesi berwenang memeriksa pengaduan dugaan pelanggaran etik. Ini pun disebutkan, tetapi dengan hilangnya rekomendasi, maka pengaduan dokter yang jelas diputus bersalah melanggar etik tidak memiliki kekuatan apapun karena rekomendasi tadi tidak dibutuhkan. Termasuk membina dalam menguasai praktek kedokteran bersama pemerintah pusat. Itu pun dilakukan bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah sesuai dengan tugasnya masing-masing pasal 71. Apakah 11 peran dan kewenangan organisasi profesi di dalam Undang-Undang 29 2004 ini harus dijelaskan bahwa organisasi profesi itu seolah-olah terlalu superpower? Tentu ini tidak narasi yang sangat menyesatkan dan tidak benar. Bahwa apa yang dilakukan organisasi profesi adalah bagian dari upaya masyarakat dalam memberikan pertolongan dan melindungi masyarakat dari praktek-praktek kedokteran. Tentu peran krusial ini yang dianggap oleh beberapa orang di luar sana yang kemudian dianggap sangat berbahaya. Apakah membentuk kolegium pasal 1 angka 13 peran dari organisasi profesi ini dianggap berbahaya oleh pemilik modal? Termasuk menetapkan dan menegakkan etik. Apakah organisasi profesi tidak boleh membina anggotanya? Termasuk menyusun standar pendidikan pasal 26 ayat 3. Apakah ini juga dilarang? Tidak diboleh lagi dilakukan oleh organisasi profesi. Termasuk tadi mengadakan P2KB pasal 28 ayat 1. Bahwa P2KB pemenuhan terhadap satuan kredit profesi ini nanti akan diselenggarakan oleh menteri, tidak lagi diselenggarakan oleh organisasi profesi. Termasuk membina dan mengawasi kendali mutu dan kendali biaya yang ini menjadi peran organisasi profesi sesuai pasal 49 ayat 3. Dan organisasi profesi pasal 71 melakukan pembinaan dan pengawasan praktek kedokteran. Ini juga yang dianggap mereka beberapa pihak pembisik bukan kesalahan Menteri Kesehatan atau pembuat draft, tetapi ada narasi yang dibangun tidak tepat. Bahwa saya ingin mengingatkan kembali kenapa Undang-Undang 29 2004 itu dikeluarkan pada zamannya. Bahwa di sana jelas disebutkan Undang-Undang 29 2004 itu dikeluarkan karena bahwa mereka paham inti dari berbagai praktek kegiatan penyelenggaraan upaya kesehatan itu harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etik dan moral yang tinggi. Etik dan moral yang tinggi ditempatkan menjadi urutan pertama, baru kemudian keahlian dan kewenangan yang harus didapat secara terus-menerus melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Baru kemudian cerita sertifikasi, baru kemudian registrasi dan lisensi serta pembinaan, pengawasan dan pemantauan. Etik dan moral yang tinggi, masyarakat harus dilayani oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etik dan moral yang tinggi. Bunyi ini juga disebutkan di dalam Undang-Undang 38 2014. Bunyi untuk perawat. Bunyi ini juga disebutkan di dalam Undang-Undang 36 2014 tentang tenaga kesehatan, bahwa dalam penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan maka harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki etik dan moral yang tinggi. Kalau peran organisasi profesi itu dilakukan kebiri atau di pengkebirian di dalam RUU Kesehatan, bagaimana negara bisa menjamin bahwa dokter atau tenaga kesehatan itu memiliki etik dan moral yang tinggi karena peran organisasi profesi itu dihilangkan. Terkait tenaga kerja warga negara asing, bahwa terkait tenaga kerja warga negara asing, untuk warga negara asing lulusan luar negeri yang telah mendapatkan izin tinggal tetap dan dia akan berpraktek di Indonesia dapat diberikan STR. Dan pemenuhan evaluasi terkait keabsahan ijazah yang di dalam Undang-Undang Existing Undang-Undang 29 2004 pasal 30 ayat 2, di situ harus jelas sah dulu ijazahnya, mampu melakukan praktek kedokteran, mempunyai surat pernyataan mengucapkan lafal sumpah janji dokter. Dokter berpraktek harus sumpah dengan nama Tuhannya. Ini juga poin ini sama sekali tidak disebutkan, cenderung dihilangkan. Memiliki surat keterangan fisik dan mental, dan di pasal 30 ayat 3 harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mampu berbahasa Indonesia.
sama sekali tidak disebutkan. Dan bahkan tidak ada disebutkan harus mempunyai kemampuan berbahasa Indonesia. Mungkin kita warga negara Indonesia kalau ingin berpraktek di negara lain, tentu kita harus bisa berbahasa negara yang ada di sana. Ini yang ingin kita pertanyakan, kenapa kemampuan berbahasa Indonesia harus dihilangkan di pasal 30 ayat 3. Sama sekali tidak disebutkan di dalam draft RUU Kesehatan. Kemudian tentang tenaga kerja warga negara asing. Tadinya hanya dalam rangka investasi, tetapi di pasal 221, tenaga kerja warga negara asing dapat melakukan praktek di Indonesia dalam rangka investasi atau non-investasi. Bahasa atau itu adalah bahasa pilihan. Maka bisa dilakukan dalam rangka investasi atau non-investasi dengan ketentuan terdapat permintaan dari pengguna tenaga kesehatan warga negara asing. Siapa pengguna tenaga kesehatan asing? Tentu fasilitas pelayanan kesehatan. Bisa rumah sakit, klinik, laboratorium, atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Dan itu bisa dilakukan dalam rangka ahli teknologi dan ilmu pengetahuan untuk jangka waktu 3 tahun. Tadinya di Undang-Undang Existing Praktek Kedokteran 29/2004 hanya berlaku 1 tahun. Dan itu untuk kepentingan dan ahli teknologi. Yang kita sayangkan adalah di pasal 221 di dalam RUU Kesehatan tidak mempertimbangkan ketersediaan tenaga kesehatan setempat di dalam pemenuhan tenaga kesehatan warga negara asing yang akan praktek di Indonesia. Bahkan STR-nya ini berlaku 3 tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi syarat. Di Undang-Undang Tenaga Kesehatan 36 2014 pasal 55 ayat 2 STR tadi untuk tenaga kesehatan negara asing hanya berlaku 1 tahun. Tetapi ini kemudian diberikan langsung 3 tahun. Dasar 3 tahun ini apa? Ini yang kita minta naskah akademiknya. Kita ingin melihat analisa yuridis, sosiologis, dan juga analisis khusus kenapa ini harus dinaikkan 3 tahun. Nah, tadi saya sudah sebutkan terkait kewenangan pendidikan dan pelatihan. Nah, kewenangan pendidikan pelatihan di dalam peningkatan mutu, maka Menteri dapat menyelenggarakan program pelatihan atau fellowship di rumah sakit pendidikan. Jadi, penyelenggaraan pelatihan atau fellowship bisa dilakukan oleh Menteri. Padahal sebelumnya diatur terkait pendidikan pelatihan di pasal 28 Undang-Undang 29 2004 diselenggarakan oleh organisasi profesi dan lembaga lain yang diakreditasi oleh organisasi profesi dalam rangka penyerapan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi penyelenggaraan subspesialis dan dokter gigi subspesialis, Menteri menyelenggarakan program pelatihan atau fellowship. Nah, bahkan di dalam pasal 230 disebutkan di situ ada peran kepala daerah dan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan. Tidak disebutkan sama sekali peran dari organisasi profesi. Terkait tentang transplantasi organ di pasal 89, setiap orang yang mati batang otak dianggap menyetujui menjadi pendonor organ dan atau jaringan. Jadi setiap orang yang sudah mati batang otaknya di rumah sakit dianggap setuju untuk menjadi pendonor organ, kecuali orang tersebut bersangkutan semasa hidupnya telah menyatakan secara tertulis tidak setuju menjadi pendonor. Kalau ingat. Kemudian di Undang-Undang 36 2009 di Undang-Undang Existing kita lihat di pasal 123, pada tubuh yang telah terbukti mati batang otak dapat dilakukan. Ini bahasanya dapat dilakukan tindakan pemanfaatan. Tetapi di pasal 89 bahasanya diganti menjadi dianggap menyetujui. Jadi terkesan ada pemaksaan. Terkait KKI Konsil Kedokteran Indonesia dan KTKI Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, ini KKI akan berada di bawah Menteri. Jadi kedudukan di pasal 239 KKI dan Konsil Kedokteran Indonesia, jadi Konsil Kedokteran Indonesia dan Konsil Kedokteran Gigi Indonesia akan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Pasal 239 ayat 2. Sementara di Undang-Undang 36 2014 jelas disebutkan di situ tenaga kesehatan Indonesia itu bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Nah, ini yang kemudian independensinya kalau di bawah Menteri, tadi jabatan Menteri adalah jabatan politis yang hanya mungkin berlangsung beberapa tahun saja atau bisa berhenti kapan saja begitu Presiden memberhentikan atau melakukan PAW. Tentu kita tidak ingin perubahan-perubahan itu berjalan terlalu cepat. Harusnya untuk independensi KKI tetap bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri, bukan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Bahkan ketentuan mengenai pimpinan dan anggota Konsil Kedokteran Indonesia ini diatur oleh Menteri. Bahwa seharusnya keanggotaan
Konsil Kedaruratan Indonesia ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri, bukan diatur oleh Menteri. Bahkan di dalam pengaturannya, Menteri melarang yang duduk sebagai anggota Konsil Kedaruratan Indonesia tidak boleh orang yang sedang di dalam organisasi profesi. Itu terlihat di dalam beberapa persyaratan bahwa yang bersangkutan tidak sedang menjadi pengurus organisasi profesi atau kolegium. Pasal 241 huruf F. Ini yang ingin kita pertanyakan. Maka tidak boleh. Dan bahkan Menteri mengatur ketentuan-ketentuan mengenai anggota dan ketua Konsil Kedaruratan Indonesia yang ingin berada di bawah Menteri. Mengenai sertifikat profesi, ini disebutkan di dalam RUU Kesehatan adalah pengakuan untuk melakukan praktek profesi yang diperoleh lulusan diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan atau organisasi profesi. Jadi pilihan kepada organisasi profesi adalah pilihan dan atau. Sementara definisi yang baik sebenarnya sudah disebutkan di dalam Undang-Undang 36 2014 bahwa sertifikat profesi itu adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi tenaga kesehatan untuk dapat menjalankan praktek di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi. Nah, sertifikat profesi di dalam draft RUU tidak mensyaratkan yang bersangkutan sudah lulus uji kompetensi. Tentu ini harus menjadi tanda tanya kita semua. Ketiadaan dokter atau tenaga teknis kefarmasian, maka tenaga kesehatan lain dapat memberikan pelayanan kedokteran dan atau memberikan pelayanan kefarmasian dalam hal tidak adanya dokter atau tidak adanya apoteker. Tentu ketiadaan itu yang menarik adalah ditetapkan oleh camat. Jadi dalam kondisi tidak adanya tenaga medis atau apoteker, di suatu daerah ini cukup ditetapkan oleh camat, bahkan tanpa peran organisasi profesi. Yang kemudian menarik adalah terkait kriminalisasi, ancaman pidana denda naik 3 kali lipat. Tentu kita pahami bahwa setiap tenaga kesehatan dilarang berpraktek tanpa surat tanda registrasi dan tanpa surat izin praktek. Di Undang-Undang Existing yang sudah ada di pasal 85-84 Undang-Undang 36 2014 dan kita bisa melihat lagi di dalam Undang-Undang 75 di pasal 75-76 Undang-Undang 29 2004, kalau ada tenaga kesehatan atau dokter yang praktek tanpa surat izin, maka akan didenda dengan denda 100 juta. Termasuk juga tenaga kesehatan denda 100 juta. Kalau tak punya STR juga denda 100 juta. Nah, kemudian denda ini dinaikkan di dalam pembuat draft RUU Kesehatan menjadi 300 juta. Ini yang ingin kita pertanyakan. Di pasal 440 dan 441, tenaga kesehatan yang melakukan praktek tanpa surat tanda registrasi dipidana dengan pidana denda 300 juta, naik 3 kali lipat. Termasuk kalau tidak memiliki surat izin praktek, itu juga didenda 300 juta, naik 3 kali lipat. Kenapa? Di pasal 44, di pasal 444, bahkan kalau ada yang mempekerjakan tenaga kesehatan yang tidak punya surat izin praktek, tapi dia punya STR, hanya tidak punya izin praktek, bisa dipenjara 3 tahun. Ini kan persoalan administratif. Kenapa harus dipenjara 3 tahun atau denda paling banyak 300 juta? Ini juga naik 3 kali lipat. Padahal ini hanya persoalan administratif. Nah, kalau kita lihat lagi tadi praktek, ini yang diubah. Tanpa STR yang tadinya 100 juta naik menjadi 300 juta di pasal 85 dan 75 Undang-Undang 29 2004. Yang praktik tanpa SIP juga diubah. Yang tadinya dendanya hanya 100 juta, pidana penjaranya hilang, tetapi di dalam pasal 441 ini dinaikkan dendanya menjadi paling banyak 300 juta. Kemudian yang menggunakan gelar seorang olah tenaga kesehatan, ini kita apresiasi sebenarnya, karena yang seolah-olah tenaga kesehatan ini bisa dipidana penjara 5 tahun dan denda 500 juta bagi yang mengaku-ngaku seolah-olah dokter atau seolah-olah perawat atau seolah-olah bidan. Yang menarik adalah ada kewajiban tenaga kesehatan wajib melaporkan kepada aparat penegak hukum kalau di dalam pemberian pelayanan kesehatan dia mengetahui atau menemukan dugaan tindak pidana. Jadi kalau ada dugaan tindak pidana, maka tenaga kesehatan wajib melaporkan. Jadi kewajiban melaporkan ini itu akan membuat riuh di dalam. Dan ini baru dugaan. Wajib lapor tadi dihilangkan terkait kalau berhubungan dengan rahasia kedokteran. Nah, kemudian ada pasal 309 yang ini menimbulkan suatu ketidakpastian hukum di dalam RUU Kesehatan.
bahwa kalau ada tenaga kesehatan, dia kemudian diduga melakukan pelanggaran atau perbuatan tindak pidana, itu bisa diadukan kepada majelis. Ini sudah baik di dalam pasal 29 dan 308. Persoalannya adalah di dalam pasal 309, pengaduan kepada majelis dalam rangka penegakan disiplin sebagai bagian dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan ternyata tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan pidana kepada pihak berwenang dan atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan. Pasal ini sebenarnya sudah ada di undang-undang sebelumnya. Yang kita sayangkan adalah kenapa ini dimasukkan kembali, karena ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi tenaga kesehatan yang sudah disidang, yang sudah diadukan kepada majelis, tetapi dia harus berproses hukum kepada pihak berwajib atau digugat secara perdata ke pengadilan. Ini yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan syarat kriminalisasi bagi tenaga kesehatan. Pidana aborsi dan ASI sama sekali tidak oleh pemerintah bagi orang yang sengaja melakukan, ancamannya 10 tahun dan dendanya tetap 1 miliar, termasuk yang sengaja menghalangi pemberian air susu ibu. Harusnya ini dendanya lebih tinggi. Terkait jual beli organ dan bedah plastik juga tidak disinggung dan tidak diubah oleh pemerintah pasal pidananya. Termasuk juga terkait orang yang sengaja memproduksi mengedarkan alat sediaan farmasi, itu ancamannya juga tidak berubah, tetap di 10 tahun dan dendanya tetap 1 miliar. Terkait pidana kefarmasian yang tanpa izin, tanpa kewenangan, ini juga denda 100 juta tidak mengalami perubahan. Termasuk kawasan orang yang sengaja melanggar kawasan tanpa rokok, pidana juga tetap di 50 juta. Terkait pelayanan kesehatan tradisional, ini yang menarik. Pemerintah sama sekali tidak merubah ini. Padahal ini yang paling berbahaya. Bayangkan di pasal 191 dan kemudian diulang kembali di draft RUU pasal 435. Kalau setiap orang, ada orang tanpa izin melakukan praktek pelayanan kesehatan tradisional, pakai alat, pakai teknologi, mengakibatkan kerugian harta benda, mengakibatkan luka berat, mengakibatkan kematian, itu pidana penjara paling lama cuma 1 tahun. Dendanya paling banyak hanya 100 juta. Bayangkan tenaga kesehatan. Kalau tenaga kesehatan tanpa izin, tadi pidananya 300 juta. Kalau tenaga kesehatan karena kesalahannya mengakibatkan luka berat, 3 tahun penjara. Kalau mengakibatkan meninggal, itu 5 tahun penjara. Sementara ada orang melakukan pelayanan kesehatan tradisional tanpa izin menyebabkan meninggal, hanya diancam dengan ancaman pidana 1 tahun. Ini tentu syarat kriminalisasi yang tidak adil. Tentu harusnya ini lebih berat pemahaman saya, bukan malah lebih ringan. Terkait pertolongan pertama, bahkan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan di undang-undang sebelumnya tetap dimasukkan dengan diancam pidana penjara 2 tahun dan denda 200 juta. Tentu ini multitafsir terkait tidak memberikan pertolongan pertama dalam keadaan gawat darurat yang harus diancam dengan ancaman pidana penjara 2 tahun dan denda paling banyak 200 juta. Apakah sejahat itu tenaga kesehatan? Termasuk juga pidana seolah-olah tenaga kesehatan tidak berubah. Kemudian juga pidana akibat kelalaian juga tidak berubah, mengakibatkan kelalaian berat, berbeda dengan yang tradisional tadi hanya ancamannya 1 tahun. Kalau ini tenaga kesehatannya diancam penjara 3 tahun. Kalau melakukan kelalaian berat mengakibatkan luka berat. Kalau menyebabkan kematian 5 tahun. Berbeda dengan pelayanan kesehatan tradisional yang hanya 1 tahun dan dendanya maksimal hanya 100 juta. Ini yang disebutkan di pelayanan kelalaian oleh pelayanan kesehatan tradisional. Luka berat dan mati hanya 1 tahun penjara. Termasuk juga menggunakan alat, ini juga tidak mengalami perubahan. Mempekerjakan tanpa SIP di dalam RUU, ini bisa diancam dengan 3 tahun penjara dan denda 300 juta. Terkait wabah, tidak ada perubahan bagi nakhoda yang kemudian membawa biologi penyebab virus. Kemudian di pasal 446 Undang-Undang Kesehatan juga ini tidak mengalami perubahan. Termasuk di beberapa aturan-aturan di dalam RUU tidak mengalami perubahan. Nah, terkait telehealth dan telemedicine, tadi saya sudah sampaikan bahwa dalam upaya pelayanan upaya kesehatan bisa dilakukan dengan pemanfaatan informasi dan komunikasi. Penyelenggaraan bisa dilakukan terdiri dari telekesehatan dan telemedicine. Nah, definisi telekesehatan untuk pelayanan kesehatan non klinis itu telekesehatan.
Untuk pelayanan klinis itu telemedicine. Nah, di dalam definisi telemedicine dan telekesehatan ini sepertinya tidak sesuai dengan Permenkes 19 Permenkes nomor 20 tahun 2019 tentang telemedicine. Ada kerancuan dan kebingungan di dalam membuat definisi telekesehatan dan telemedicine. Beberapa ketentuan yang membingungkan dan tidak sesuai dengan Permenkes 19 2020 ini yang kemudian kita sayangkan. Termasuk juga di dalam undang-undang terkait SJSN. Di dalam undang-undang SJSN di sini disebutkan jelas bahwa ada manfaat yang kalau bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerja sama, tetapi tidak disinggung terkait rumah sakit penanam modal asing apakah diwajibkan untuk memberikan pelayanan kepada peserta BPJS, termasuk juga warga negara asing atau tenaga kesehatan warga negara asing juga tidak ada kewajiban memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS. Besaran iuran jaminan di pasal 27 itu akan ditinjau secara berkala sekurang-kurangnya 2 tahun. Tetapi ini besaran iuran jaminan kesehatan. Sementara untuk besaran biaya tarif inhalasi bijis yang dibayarkan kepada rumah sakit termasuk tarif besaran kapitasi yang dibayarkan kepada fasilitas pelayanan kesehatan tidak ada disebutkan akan ditinjau secara berkala. Seharusnya agar fair, maka harus pada saat besaran iuran jaminan kesehatan itu ditinjau, maka besaran iuran juga harus ditinjau. Termasuk juga persentase upah pendapatan. Jadi kalau di aturan 40 2004 tentang SJSN pasal 27, besaran jaminan kesehatan peserta penerima upah itu ditentukan persentase dari upah sampai batas tertentu. Jadi ada batas tertentu. Dan batas tertentu ini ternyata dihilangkan di pasal 27 Undang RUU Kesehatan. Jadi persentasenya mengikuti pendapatan seseorang. Jadi semakin tinggi pendapatannya, kalau 100 juta pendapatannya, maka persentasenya mengikuti 100 juta juga. Kalau di pasal 27 itu ada sampai batasan tertentu. Di dalam Undang-Undang 24 2011 yang ini juga masuk di dalam perubahan di dalam Undang-Undang RUU Kesehatan, yang menarik adalah terkait dalam melakukan tugas, direksi berwenang mengusulkan dulu kepada Presiden besaran penghasilan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi. Ternyata pasal mengusulkan kepada Presiden besarnya penghasilan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi ini dihapus di dalam RUU Kesehatan. Termasuk juga di pasal 25 ini dihapus, yaitu berusia paling rendah 40 tahun dan paling tinggi 60 tahun. Jadi untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas dan anggota Dewan Direksi, calon tersebut harusnya memenuhi syarat usianya paling rendah 40 dan paling tinggi 60. Ini pasal terkait usia dihapus. Termasuk juga yang tadi mengusulkan besaran iuran, ini juga dihapus. Di dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional ada beberapa pasal-pasal yang diubah, dihapus, dan kemudian ketentuannya juga ditetapkan seperti Undang-Undang 20 2003 tentang Pendidikan Nasional, Undang-Undang 12 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan juga Undang-Undang Praktek Kedokteran 20 2013. Banyak ketentuan-ketentuan yang diubah di dalamnya, termasuk ada beberapa ketentuan pasal-pasal yang dihapus, termasuk bentuk perguruan tinggi, pendidikan tinggi yang itu bisa diatur, yang itu bisa diselenggarakan di akademi dalam bentuk akademi atau profesi atau vokasi. Termasuk penyelenggaraan pendidikan, gelar akademik, gelar profesi, dan vokasi ini bisa dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan termasuk institusi rumah sakit. Dan di institusi rumah sakit terkait gelar akademik boleh diberikan, termasuk juga pengaturan otonomi pengaturan tinggi, termasuk juga apa itu institusi penyelenggara pendidikan. Ada tambahan pasal di antara pasal 8 dan pasal 9, yaitu pasal 8A, institusi penyelenggara pendidikan profesi tertentu adalah rumah sakit pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan profesi. Jadi terkait rumah sakit pendidikan nanti akan diatur dengan keputusan menteri, dan ini diatur juga dan keterlibatan terkait program spesialis pasal 25 ini diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerjasama dengan kementerian. Ada bahasa organisasi profesi, tetapi ini adalah choice dan atau. Jadi boleh dilibatkan atau tidak. Termasuk gelar profesi yang ini juga terlihat di dalam ketentuan, tetapi bahasanya juga dan atau. Jadi keterlibatan organisasi profesi hanya choice pilihan. Termasuk juga ketentuan mengenai sertifikat profesi, keterlibatan organisasi profesi pilihan, bukan dan, tetapi dan atau.
Terkait undang-undang praktek kedokteran juga ada ketentuan-ketentuan yang pasal-pasalnya disisip di pasal 18A. Terkait rumah sakit pendidikan itu terbagi menjadi umum, khusus, afiliasi, dan satelit. Definisi umum, khusus, satelit nanti teman-teman bisa baca di dalam draft RUU. Kemudian terkait pendanaan juga, dan juga ini pendanaan melibatkan masyarakat. Dialihkan menjadi beban kewajiban pemerintah, tetapi sepertinya di-share menjadi kewajiban masyarakat. Termasuk wahana pendidikan, ini juga diatur, dan definisi organisasi profesi juga menimbulkan kerancuan sesuai yang didiskusikan tadi. Ada beberapa sisipan-sisipan pasal, termasuk akselerasi dan juga definisi-definisi, termasuk juga tenaga kesehatan dokter yang ini masuk dalam kelompok tenaga kesehatan. Tenaga medis masuk di dalam kelompok tenaga kesehatan. Pengadaan tenaga kesehatan juga ini diselenggarakan oleh oleh menteri, tetapi tanpa melibatkan peran dari organisasi profesi. Dan termasuk kuota juga, ini juga ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Warga negara asing juga cukup ada permintaan bisa untuk investasi dan non-investasi, terdapat pemerintahan dari pengguna tenaga kesehatan. Fellowship diselenggarakan oleh menteri, termasuk beberapa syarat STR, kewenangan pendelegasian yang mungkin kita tidak bisa merinci secara satu persatu, termasuk gelar pemberian gelar profesi yang ini bisa diberikan oleh institusi penyelenggara pendidikan tertentu yang dilakukan di rumah sakit atau hospital base. Yang ini kita sampaikan adalah pertama, mengingatkan kembali di pasal 28H ayat 1 bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia untuk memperoleh standar tertinggi. Selama tarif INASBJIS atau tarif kapitasi tidak disinggung di dalam RUU, termasuk juga kewajiban pemerintah di dalam penetapan besaran tarif sehingga hak tenaga medis itu diberikan secara layak, maka standar tertinggi yang diberikan tentu akan menjadi pertanyaan terkait kendali mutu, kendali biaya. Bahwa kita sudah pahami bahwa di dalam pasal 2 Undang-Undang Praktek Kedokteran 29/2004, dan ini juga disebutkan di dalam RUU, bahwa praktek kedokteran yang diberikan oleh dokter dan tenaga kesehatan harus ada dasar nilai ilmiah yang itu disertai dengan etika profesi, ada manfaat, keadilan, keseimbangan, serta pelindungan keselamatan bagi pasien. Tentu ini yang ingin kita kawal dengan seharusnya pemerintah memperkuat peran organisasi profesi, bukan mengkebiri peran organisasi profesi yang hanya 11 diamanahkan dalam undang-undang. Tentu peran organisasi profesi harus ditingkatkan, bukan dikebiri karena hanya 11 dan itu tidak dilakukan sendiri, tetapi dilakukan bersama asosiasi, bersama pemerintah daerah, dan juga